sisa masa jabatan ini dia dedikasikan untuk membuat legacy yang baik, ya kan? Agar kemudian masyarakat, rakyat memaafkanlah kalau ada kesalahan-kesalahan yang barangkali pernah dia lakukan. Misalnya apa? Dalam bidang demokrasi, kan demokrasi itu salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Ya dia menginisiasi misalnya pencabutan undang-undang yang berita bohong tadi. Dia menginisiasi pencabutan atau revisi undang-undang ITE, pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menjerat aktivis. Gugatannya itu sendiri harus ditolak karena tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri. Jangan sampai justru presiden dan penguasa yang lainnya menjadi agen yang merusak demokrasi, konstitusi, dan hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom, selamat berjumpa kembali dalam Freedom Talk. Yang kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pakar hukum tata negara yang juga YouTuber. Dia adalah Refly Harun yang biasa dipanggil Bung Refly atau RH. Di dalam podcastnya selalu mengatakan salam cadas. Nah, ini Keren, nah, cadasnya. Nah, kita sapa Bung Refly Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Refly? Baik. Kelihatannya cerah sekali nih. Pada Saya senang sekali bisa ke kantor ini ya. oh, Luar biasa sambil memandang Jakarta. Oke, itu tadi Bung Refly tidak asing lagi di mata Sobat Freedom dimanapun Anda berada. Nah, kita berbincang kali ini tentang tentu akan berkaitan dengan hukum tata negara, ada kait-kaitan dikit nanti pasti, tapi yang jelas pada hari ini ada sahabat kita juga yang sedang dipanggil Barreskrim, yaitu Rocky Gerung, karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Padahal Joko Widodo mengatakan itu persoalan kecil, kok orang lain yang cawe-cawe masalahnya. Bagaimana ini Bung Refly? Iya, saya menyesalkan ya pemanggilan Rocky Gerung itu. Kenapa saya menyesalkan? Karena ini kan wilayah yang sebenarnya wilayah karet yang selalu menimpa para aktivis. Pasal awalnya itu adalah penghinaan. Dianggap begitulah. Katakanlah misalnya dalam konteks ini Rocky Gerung dianggap menghina Presiden Jokowi. Nah, berdasarkan hukum Indonesia itu bisa diproses penghinaan tersebut kalau yang bersangkutan sendiri mengadukan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Tapi kan Presiden Jokowi sudah menganggap ini masalah kecil ya, no big deal. Tapi yang terjadi tidak digunakan pasal penghinaan. Yang digunakan itu dua pasal yang memang sering menjerat aktivis, yaitu satu Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana, terutama pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan pasal 15. Dan yang kedua adalah Undang-Undang ITE, terutama pasal 28 ayat 2, jungto pasal 45A ayat 2 tentang ujaran kebencian yang berbasiskan sara. Inilah yang menyebabkan kemudian seorang terlapor bisa dipanggil walaupun tidak dilaporkan oleh orang yang bersangkutan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Karena dua delik yang diatur di dalam dua undang-undang ini bukan delik aduan, tapi delik umum. Cuma ya, saya mengatakan harusnya Rocky nggak boleh diproses. Kenapa begitu? Misalnya diletakkan pada konteks menyebarkan berita bohong. Berita bohong apa yang dikatakan Rocky Gerung? Kalau dia misalnya membahas tentang IKN, lalu mengucapkan kata-kata yang BL itu, ya kan, BT itu misalnya. Kalau kita misalnya mengatakan, wah itu kan tidak benar, ya menurut versi orang lain. Tetapi dalam alam demokrasi, kalau Anda mengatakan
tidak benar atau tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, ya Anda bikin versi tandingan. Anda bikin versi yang menurut Anda lebih benar. Itu demokrasi. Itu satu. Karena itu menurut saya invalid, tidak valid mengenakan ketentuan menyebarkan berita bohong atau hoax terhadap apa yang dilakukan Rocky Gerung. Yang kedua, yang sering juga dikenakan adalah melakukan ujaran kebencian yang berdasarkan sara. Saya malah lebih ketawa lagi kalau ini dipaksakan. Kenapa? Kita pakai ujungnya dulu sara. Sara itu kan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ucapan terhadap Presiden Jokowi itu apa golongannya? Apakah dia suku? Kan Presiden Jokowi pasti bukan suku. Agama pasti bukan, ras bukan, golongan juga bukan. Karena kalau dianggap golongan berarti dia belongs to a certain group in society, hanya milik masyarakat tertentu kan? Dia kan belongs to the republic, all the people. Karena itu saya dalam beberapa kesempatan mengatakan Rocky Gerung tidak bisa dikenakan dua pasal itu, baik pasal penyebaran berita bohong maupun pasal ujaran kebencian, kecuali secara subjektif dia dikenai pasal penghinaan. Tapi penghinaan itu ya harus dilaporkan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Itu pendapat saya dan itu konsisten dari dulu juga. Ya, kalau tidak bisa dikenakan dengan pasal ini kan kelihatannya suka-suka rejim dalam arti penegak hukum nih. Ini bagaimana nih kok polisi kita seperti ini? Apa mau dikembalikan ke masa-masa Orde Baru yang begitu mudah orang diperiksa, ditahan, malah dihilangkan? Ya, it happen, sudah terjadi kan? Iya. Penggunaan pasal menyebarkan berita bohong itu sudah memenjarakan banyak orang. Habib Rizik, Habib Bahar, Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat, Bambang Tri, kemudian juga Gus Nur. Yang saya tidak tahu Edi Mulyadi. Edi Mulyadi kemarin dikenakan pasal apa? Ruslan Buton. Itu apalagi. Jadi banyak orang yang dikenakan pasal tersebut. Terutama ya awalnya memang Ratna Sarumpait. Ketika Ratna Sarumpait itu menyebarkan kebohongan yang menghebohkan. Kalau itu memang dia menghebohkan kan. Maka orang kemudian bingung mau dikenakan pasal apa. Akhirnya dihidupkan undang-undang tahun 46 itu yang tidak dibuat dengan sebuah proses legislasi yang normal. Karena pada waktu itu kan belum ada DPR, apalagi DPD. Sehingga menurut saya ya polisi atau penegak hukum dalam hal ini ya harus menahan diri. Jangan menjadi alat mengentertain hal-hal seperti ini. Tetapi polisi kan tergantung sinyal kekuasaan juga. Kalau misalnya istana tidak memberikan sinyal stop, kan dia akan terus. Karena itu diperlukan sinyal yang kuat dari istana mengatakan no, stop hal-hal seperti ini. Jadi kemarin ya, Bung ya, Nasdem kan juga mau mengadukan Partai Demokrat berdasarkan pasal menyebarkan berita bohong ini. Saya langsung protes dan banyak orang protes. Bahkan konon Anies Baswedan juga telepon Sahroni. Kemudian Surya Paloh juga akhirnya tidak jadi dilaporkan. Coba bayangkan, seandainya dia melaporkan penyebaran berita bohong oleh SBY dan petinggi Partai Demokrat, apa jadinya negeri ini? Polisi bingung, karena yang melaporkan Ketua Komisi 3 ya Sahroni itu ya. Ya, dari Komisi 3. Ya, Ketua Komisi 3 yang melaporkan. Sementara yang dilaporkan mantan presiden. Coba bayangkan betapa dilematisnya polisi. Mau diteruskan tidak enak sama SBY, tidak diteruskan, ini laporan dari Ketua Komisi 3. Nanti orang akan bilang, loh harus diproses biar tahu salah dan benar. Saya bilang orang yang ngomong begitu sontoloyo. Ya kan? Sesuatu yang diproses salah dan benar itu kalau memang ada delik pidana yang rasional. Misalnya orang itu korupsi, baru diperiksa korupsi atau tidak. Orang itu memukul, orang itu merampok dan lain sebagainya. Tapi kalau hal-hal yang di ruang publik berdebat seperti ini, ya nggak usah diperiksa. Ini kan dalam negara demokrasi, Anda punya data, saya punya data, kita tempur di ruang publik, itu kan hal yang biasa sesungguhnya. Gitu. Ya, itu tadi harusnya ada
sinyal atau sign dari istana untuk menghentikan ini. Ya. Lagi-lagi nanti dia akan katakan, saya nggak mau intervensi hukum gitu, bagaimana? Nah, kita harus bedakan ya. Saya selalu punya sikap tidak intervensi itu untuk hal yang lurus dan benar. Tapi untuk politisasi hukum, ya harus intervensi dia. Jangan sampai kemudian hukum dijadikan alat politik. Kemarin saya punya tamu ya, seorang surveyor, seorang pollster. Di situ dia menemukan fakta memang. Masyarakat percaya bahwa hukum itu dijadikan alat politik, politisasi hukum untuk menjerat lawan politik. Nah, ini yang menurut saya yang kemudian tidak sehat bagi proses berdemokrasi kita. Presiden Jokowi adalah presiden yang lahir di era demokrasi. Bukan Jokowi yang menciptakan atau menumbuhkan demokrasi itu. Demokrasi itu tercipta karena darah para syuhada, para pejuang reformasi kan begitu tahun 98. Jokowi coming from behind, datang belakangan dia. Tidak punya jasa apa-apa dan dia beruntung terpilih sebagai presiden. Karena itu kewajiban Presiden Jokowi adalah memelihara demokrasi ini. Jangan sampai dia tercatat sebagai presiden yang membunuh demokrasi kan begitu. Dan arah membunuh itu udah ada jelas dengan ditangkapnya aktivis. Iya, paling tidak orang menganggap bahwa indikator mengenai demokrasi dan kebebasan itu makin menurun. Sebagai contoh misalnya, indeks demokrasi kita itu mengatakan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang cacat, ya kan? Demokrasi yang cacat. Sementara kebebasan kita tergolong negara separuh bebas, partly free, dan itu penilaian yang objektif, ada alat ukurnya. Jadi ini menurut saya bukan sebuah prestasi yang baik karena era reformasi itu justru kan berpretensi sebagai era kebebasan. Ternyata hari ini kita hanya menghasilkan demokrasi yang cacat dan kebebasan yang separuh, bukan kebebasan penuh begitu. Kalau demokrasi yang cacat, terus apa yang harus dilakukan? Ini menjelang Pilpres juga ada kaitan nanti. Ya, kita harus bicara mengenai dua hal. Pertama, Presiden Jokowi sendiri. Kedua, capres ke depan dan siapapun yang terpilih sebagai presiden. Untuk Presiden Jokowi, ya, menurut saya sisa jabatan ini, walaupun saya agak pesimis dia perhatiannya, karena passionnya nggak di sana, tapi paling tidak kita akan mengemukakan konsep. Sisa masa jabatan ini dia dedikasikan untuk membuat legacy yang baik, ya kan? Agar kemudian masyarakat, rakyat memaafkanlah kalau ada kesalahan-kesalahan yang barangkali pernah dia lakukan. Misalnya apa? Dalam bidang demokrasi, kan demokrasi itu salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Ya dia menginisiasi misalnya pencabutan undang-undang yang berita bohong tadi. Dia menginisiasi pencabutan atau revisi undang-undang ITE, pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menjerat aktivis. Dia menginisiasi menghapuskan presidensial threshold agar AHY bisa nyalon dan tidak perlu ribut mengenai jatah presidensial threshold 20%. Jadi dia melakukan langkah-langkah, tindakan-tindakan untuk menumbuh kembangkan demokrasi yang hampir mati, yang kata Pak Jimli regresif demokrasi kita, serta menjamin kebebasan sipil dan politik. Kalau itu dia lakukan, termasuk juga bagaimana dia melakukan langkah-langkah untuk memproses dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara objektif. Nah, itu bisa dilakukan kalau dia part of solution, bagian dari solusi. Tapi kalau he is a part of problem, bagian dari problem itu sendiri, ya nggak bisa. Sebagai contoh misalnya, kalau dia misalnya secara langsung tidak langsung terlibat di dalam proses-proses pembungkaman seperti itu, termasuk juga misalnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dibiarkan begitu saja, maka agak sulit bagi dia untuk menjadi hero. Tapi itu pun masih ada peluang. Artinya kan orang kan bisa berubah. Kalau nanti rakyat Indonesia akan memaafkan kalau seandainya katakanlah kenapa kemarin kok nggak diproses tapi sekarang diproses semua. Ya itulah, dia harus bertaruh dengan legacy yang baik. Karena inilah dia akan dikenang sebagai bapak demokrasi, bapak kebebasan.
jauh lebih penting ketika dia ketimbang dia meninggalkan IKN dan utang yang menumpuk-numpuk, kan begitu. Iya. Iya. Iya, oke, itu tadi dia bukan bagian dari, dia adalah bagian dari problem atau persoalan yang kita lihat Iya. seperti itu. Dan secara tidak langsung dia mengakui bahwa banyak hal sesungguhnya yang dia lakukan untuk itu campur tangan. Contoh konkret kan dia cawe-cawe itu kan tidak hanya sebenarnya di politik dia cawe-cawe, di yang lain juga. Cuman ini pandai bersilat lidah kayak gini. Ya, tadi kan dikatakan apa yang seharusnya dilakukan. Iya. Untuk Presiden Jokowi, dia hilangkan, dia bertindak netral dalam pemilu. Kan tadi saya katakan menumbuh kembangkan demokrasi, menjamin kebebasan. Termasuk juga dia netral dalam pemilu, tidak stand kepada calon tertentu. Nah, untuk calon presiden ke depan, ya kan, harus punya komitmen terhadap demokrasi. Punya komitmen terhadap penegakan HAM, jangan hanya lip service saja. Konkret, kita harus lihat visi dan misinya. Contoh misalnya, ada nggak visi dan misi mereka untuk mencabut undang-undang atau peraturan yang membungkam demokrasi ini? Kan begitu. Ya. Biasanya calon presiden itu nggak berani membuat agenda yang clear karena takut nanti memancing pro dan kontra yang luar biasa. Misalnya, biasanya mainnya ngambang dia kalau bikin visi dan misi. Tapi kalau yang betul-betul konkret, kalau saya berkuasa saya akan hapus presidensial threshold, ya kan? Saya akan katakanlah cabut undang-undang nomor 1 1946, saya akan revisi undang-undang ini. Itu jarang bisa dinyatakan karena dianggap itu bisa menjadi celah untuk menyerang. Wah, ini nanti kan begini, selalu ada orang yang ingin negara ini tidak demokratis. Biasanya mereka itu adalah para penikmat kekuasaan, Ya, betul. ya, para pencoleng, para koruptor. Karena mereka tidak berkepentingan terhadap yang namanya proses demokratis, transparansi, ya, partisipasi. Kenapa? Karena semakin negara itu transparan, semakin partisipasinya terbuka misalnya, maka ruang korupsi, ruang untuk memonopoli itu kan makin sempit. Betul. Tetapi semakin negara itu di gray area, abu-abu dan lain sebagainya, maka orang-orang yang pencoleng itu, koruptor itu makin senang dia. Karena dia makin bebas bergerak dan aparat-aparat yang memang suka wilayah abu-abu makin dibutuhkan. Karena nanti kekuasaan dia bisa digunakan untuk katakanlah fundraising. Beda kalau seandainya kita demokratis, prosedurnya sudah jelas seperti negara-negara Skandinavia. Maka yang kita dapatkan adalah apa yang kita upayakan secara transparan. Kalau kita pegawai negeri ASN, ya kita mendapatkan penghasilan apa yang kita diberikan oleh negara. Tapi sekarang orang bisa mendapatkan penghasilan-penghasilan di luar itu dengan menguasai birokrasi tertentu. Iya. Nah, gitu. Iya, akhirnya timbul kolusi, Ya, korupsi dan ya. nepotisme kan. KKN itu muncul karena salah satunya adalah tidak adanya transparansi dalam sebuah proses apapun. Iya. Ya, Tadi kalau dikatakan bahwa demokrasi kita sudah hampir lampu merah sebenarnya kita lihat ya. Aktivis ditangkapin. Terus kalau seumpama ada dari pihak sono dilaporkan nggak diproses, kalau dari sini katakanlah kalau oposisi dilaporkan cepat diproses, tapi kalau dari pendukung Jokowi boleh dikatakan tidak diproses, ada satu dua ini. Ya. Ini kita prihatin juga dengan mereka dan ini. Iya. Nah ini kita lihat kasus Rocky Gerung ini juga contoh. Ya. Apakah ini menurut Anda akan jalan atau bagaimana? Karena itu tadi polisi sungkan karena tidak ada perintah ataupun tanda-tanda atau apalah dari istana supaya hentikan itu. Iya, saya masih berkeyakinan kasus Rocky itu not going anywhere. Tidak akan kemana-mana. Kalaupun dia diperiksa, ya tadi hanya untuk memenuhi sebuah prosedur karena kebetulan yang melaporkan adalah orang yang dekat dengan kekuasaan, kan begitu? Iya. Tetapi saya berharap Rocky tidak diperlakukan seperti halnya aktivis lainnya yang begitu diperiksa, ditangkap, ditahan, kemudian kena 10 bulan, kan begitu.
Seperti Jumhur Hidayat, Anton Permana, Habib Rizik. Kalau Habib Rizik malah lebih gila lagi, 2 tahun kenanya. Sebelumnya 4 tahun bahkan vonisnya. Termasuk juga Syahgan dan Nainggolan. Jadi ini mudah-mudahan ya sekedar diperiksa dan kemudian nanti seiring bersama waktu itu proses tidak ditindaklanjuti. Karena sekarang kan eskalasi kan sudah tidak tinggi lagi sesungguhnya. Iya. Pemeriksaan Rocky ini mempertinggi eskalasi kembali menurut saya. Jadi hal yang sudah kondusif ini begini, kecuali tadi Presiden Jokowi merasa terluka. Nah, kalau dia merasa terluka, kan dia masa kepala negara hal yang begini saja dia risaukan kan? Iya, masih banyak yang lain. Iya, harusnya ya sudahlah. Kan saya melihatnya begini. Ketika Presiden Jokowi mengatakan ini hal kecil saya kerja saja, ada 2 kemungkinan. Apakah itu memang pernyataan dia yang setulusnya atau cuma sekedar pernyataan pers saja? Iya. Di belakangnya beda lagi. Iya. Nah, saya mudah-mudahan dia tidak dui muka, artinya di depan bilang tidak masalah, tapi di belakang terus perintahkan proses. Nah, kalau memang pernyataan itu adalah pernyataan yang memang solid, single, ya harusnya penegak hukum nggak perlu menindaklanjuti. Karena penegak hukum, saya tahu dia tidak menggunakan pasal penghinaan, tapi pasal menyebarkan berita bohong. Nanti akan dicari apa berita bohongnya. Sama seperti Bambang Tri kan sama Gus Nur. Dia nulis tentang ijazah palsu, lalu kemudian dianggap menyebarkan berita bohong, padahal dalam persidangan yang aslinya tidak pernah ditampakkan. Nah, kita kan bicara tentang proses hukum, tidak menuduh orang. Kan as simple as that. Kalau saya dibilang bahwa saya punya gelar itu gelar palsu, kan saya harus buktikan bahwa saya gelarnya asli kalau saya mau mempermasalahkan. Kecuali saya tidak mau mempermasalahkannya. Nah, ini kan dipermasalahkan dengan dia ditangkap. Tapi lagi-lagi, bukan karena saya melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau menyebarkan fitnah yang merupakan delik aduan kan. Tapi yang digunakan adalah pasal menyebarkan berita bohong. Jadi berita bohong itu adalah kira-kira kalau penguasa tidak sesuai, tidak setuju dengan versi kita, maka itu bohong. Kan begitu, kan susah jadinya. Nah, itu tadi seringkali pernyataan Jokowi ini kalau dia ngomong ke atas, nyatanya ke bawah. Nah, ini yang sering terjadi nih. Contoh, dia bilang dia akan cawe-cawe waktu itu kan untuk politik. Tapi pidato dia 16 kemarin dia bilang, saya nggak ada urusan dengan karena saya bukan ketua partai, bukan ini, bla 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 gitu loh. Ya, justru kalau kita misalnya makin seseorang itu defensif ya terhadap satu masalah, itu makin terlihat bahwa sesungguhnya memang ada masalah. Ya, itu tadi ada masalah. Satu lagi tentang Rocky Gerung. Iya. Ini saya mengerikan sekali. Ada sekelompok masyarakat yang mengadukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya. Bukan yang selatan, ada lagi ya selatan. Iya. Itu ada kalimatnya supaya Rocky Gerung ini diperintahkan berhenti cuap-cuap lah kasar gitu ya, bicara di seumur hidup. Iya, ini kan gila ini. Kok orang disuruh, kalau bisa nggak kita balikin? Kita minta ke pengadilan berhenti melapor-lapor. Jadi kalau saya ya, ke depan saya setuju orang menggugat secara perdata. Tapi yang bersangkutan. Iya. Jadi tidak ada lagi namanya pasal pemidanaan. Jadi kalau saya misalnya merasa terhina atau saya merasa difitnah, saya tidak menggunakan pasal-pasal pidana. Sehingga tidak ada orang yang dipenjarakan hanya karena dianggap menghina, memfitnah atau menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Orang dipenjara itu karena korupsi, karena jambret, karena nyolong, karena membunuh. Ya. Nah, tapi sebagai masyarakat saya butuh perlindungan. Nah, perlindungan itu menggugat ke pengadilan. Nah, nanti pengadilan misalnya memerintahkan saya meminta maaf di media massa nasional, kan bisa begitu misalnya. Jadi yang rasional juga hukumannya kalau ternyata terbukti saya melakukan penghinaan. Nah, ke depan saya berharap bahwa tidak ada lagi orang dipidanakan karena ngomong, karena berpendapat, karena dianggap menghina, karena dianggap memfitnah. Tapi kalau orang yang tersinggung karena omongan orang, maka dia harus mengadukan ke pengadilan perdata untuk minta perlindungan dan untuk minta kompensasi. Nah, kompensasinya itu bisa berupa uang, bisa berupa hukuman kepada
orang yang bersangkutan. Nah, hukumannya itu salah satunya adalah meminta maaf Ya. secara terbuka di publik misalnya. Itu justru lebih mendidik, ya kan, ketimbang misalnya mempidanakan dan menggunakan orang lain dalam tanda kutip untuk menggugat. Harusnya menurut saya baik laporan pidananya maupun gugatan perdatanya itu ditolak. Ya, Tidak ini diproses lebih ya, lanjut ini harusnya. tadi itu kan gugatan perdata Jakarta Pusat itu. Iya. Itu kan minta supaya Rocky ini tidak Iya, bicara. Itu kan makanya. ini aneh. Kalau saya mengatakan jangankan dia dilarang bicara seumur hidup, gugatannya itu sendiri harus ditolak karena tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri. Iya. Gitulah. Jadi ke depan Anda tidak bisa mengatasnamakan katakanlah penguasa untuk menggugat orang atau untuk melaporkan orang. Karena kita ini negara demokratis, negara demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, antara pemimpin, presiden dan warga negara itu sama kedudukannya di depan hukum, ya kan? Tetapi seorang presiden diberikan kewajiban yang lebih banyak sesungguhnya. Jadi bukan haknya yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya saya dihina, saya lebih berhak marah ketimbang presiden yang dihina. Kenapa? Karena presiden itu memang dia dibayar untuk menerima masukan kritik kita. Kita memberikan fasilitas dia pesawat terbang, memberikan fasilitas hotel bintang 5, semuanya very luxury. Karena itu dia harus tahan menerima cercaan, kemarahan dari masyarakat. Jadi at the first place yang harus dilindungi itu adalah masyarakat, rakyat, seluruh tumpah darah, bukan para pejabat. Itu keliru kalau misalnya pejabat dulu. Pejabat itu justru harus rela menerima makian, kemarahan dari rakyat seandainya dia tidak melakukan atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan atau rakyat merasa tidak mendapatkan apa yang harusnya didapatkan begitu. Ya, bisa apa namanya pesan-pesan atau closing statement. Oke. Ya, closing statement dari saya ya. Reformasi itu dengan sebuah keinginan menegakkan demokrasi, hak asasi dan konstitusi. Jadi 3 kata ini penting karena itu tugas kita adalah menumbuh kembangkan demokrasi, kemudian menegakkan konstitusi, dan kemudian menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia sekaligus melindungi agar tidak terjadi pelanggaran tersebut. Dan kewajiban itu utamanya harus dibebankan kepada pemimpin, terutama seorang presiden. Jadi jangan sampai justru presiden dan penguasa yang lainnya menjadi agen yang merusak demokrasi, konstitusi, dan hak asasi manusia. Oke, Sobat Freedom, itu tadi pesan-pesannya. Jangan sampai presiden dan petinggi di negara ini, siapapun Anda, menjadi perusak demokrasi, penegakan hukum, dan lainnya. Karena hal itu akan membuat negara kembali ke masa otoriter yang tidak kita inginkan. Ingat, 98 betapa banyak korban selain mahasiswa dalam perjuangan itu untuk menumbangkan pemerintahan yang otoriter. Itu Sobat Freedom, semoga bermanfaat dengan bincang-bincang kita dengan Bung Refdy Harun dengan salam cadas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.